Di dalam penginapan, Chen Ping duduk bersila, matanya sedikit terpejam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Konfrontasi setengah jam di kehampaan, meskipun tampak singkat, sebenarnya adalah proses kultivasi yang ekstrim dan berat yang meresap ke dalam jiwa, mengasah hati Dao, dan menempa asal mula. Dalam pertarungan biasa antar kultivator, persaingan didasarkan pada keunggulan teknik mereka, kekuatan kemampuan mereka, dan tingkat kemampuan supranatural mereka. Kemenangan berarti kemajuan dalam kultivasi dan pembukaan pikiran, sementara kekalahan berarti terluka, dikalahkan, dan mengalami kemunduran dalam pemahaman. Namun, pertempuran Chen Ping sama sekali berbeda. Dia tidak menghadapi musuh eksternal, lawan, atau musuh yang dengannya dia memiliki dendam dan perasaan sayang, melainkan sebuah refleksi sempurna yang sepenuhnya mereplikasi segala sesuatu tentang dirinya sendiri. Ya, patung emas itu tidak memiliki kelemahan, tidak egois, tidak emosi, tidak ada kekurangan. Patung itu memiliki semua sumber daya Chen Ping, semua kekuatan supranaturalnya, dan semua kemampuan bertarungnya. Alat ini bahkan dapat secara akurat menangkap setiap fluktuasi halus dari kekuatan Chen Ping dan setiap perubahan ritme yang tersembunyi. Seluruh pertempuran itu sama sekali tidak mengandung unsur oportunisme, manuver strategis, atau bantuan eksternal. Itu hanyalah benturan pikiran yang murni dan menyeluruh. Seperti kain tak tertandingi yang telah melalui cobaan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, ia ditempatkan dalam tungku kuno, di mana ia dipukul, ditempa, dan dipoles berulang kali, dengan dirinya sendiri sebagai api, hukum sebagai lonceng, dan konfrontasi ekstrim sebagai panji. Setiap benturan tinju dan telapak tangan adalah benturan paling mendasar dari prinsip-prinsip fundamental. Setiap gerakan adalah pertarungan ritme yang sesungguhnya. Setiap kali asal mula dimusnahkan, itu adalah pengendapan tertinggi dari hati Dao. Saat ilusi itu runtuh, mimpi itu lenyap, dan dia kembali ke kamarnya di penginapan. Pikiran, hati Dao, dan pemahaman awal Chen Ping telah mengalami perubahan kualitatif transformatif dalam perjuangan putus asa yang tidak diketahui siapapun. Transformasi ini misterius dan sunyi, tidak meninggalkan jejak, namun berakar di dalam hati Dao dan terintegrasi ke dalam asal-muasalnya. Ia duduk bersila di atas ranjang, auranya tenang dan diam seperti air, tanpa riak atau kebocoran kekuatan spiritual sedikit pun, seperti batu besar yang terendam dalam kolam es kuno. Anzong, kental dan berat, untuk diminum. Namun jauh di dalam lautan kesadarannya yang luas dan tak terbatas, setiap bentrokan, setiap permainan, dan setiap detail dari setengah jam terakhir terus terputar ulang dalam sebuah lingkaran, diuraikan lapis demi lapis. Benturan tinju, pemusnahan pedang cahaya, interaksi teknik gerakan yang paling dahsyat, saling melahap asal-usul yang kacau, ketegangan ekstrim antara kecepatan dan ritme, serta hubungan yang mulus antara pertahanan dan serangan balik. Setiap bingkai sangat jernih, menampilkan setiap detail. Setiap bentrokan meninggalkan bekas yang mendalam di dalam hati Dao-nya. Sebelumnya, Chen Ping selalu percaya bahwa dia cukup memahami sistem kekuasaannya sendiri. Dia mahir dalam memahami asal mula kekacauan, akrab dengan cara memadatkan berbagai teknik pedang, menguasai ritme pertempuran yang paling utama, dan memiliki pemahaman mendalam tentang permainan menyerang, bertahan, maju, dan mundur. Setelah menapaki tangga kesuksesan di dunia fana, melintasi batas dimensi dan naik ke surga ke-22, ia telah mengasah keterampilan, asal-usul,
dan kemampuan bertarungnya hingga sempurna, dan percaya bahwa dirinya tak terkalahkan. Namun baru pada saat inilah, ketika ia menyaksikan dan berhadapan dengan bayangan emas yang mereplikasi dirinya dengan sempurna, ia benar-benar terbebas dari belenggu kehidupan biasa. Dari sudut pandang seorang pengamat biasa, dia melihat gambaran keseluruhan dari sistem kekuasaannya sendiri, dan melihat kekurangan halus yang tersembunyi di balik kekuatan tempurnya yang luar biasa yang tidak dapat dipatahkan oleh siapapun dan yang bahkan tidak dia sadari sendiri. Dia menyadari adanya sedikit stagnasi dalam kemampuan berpedangnya. Kecepatan pedangnya tak tertandingi di antara rekan-rekannya, tajam dan cepat, menebas udara tanpa meninggalkan jejak. Namun, bahkan dalam sekejap saat berganti gerakan dan teknik, masih ada jeda kecil yang tak terlihat. Celah ini sangat tipis sehingga dalam pertempuran biasa, lawan tidak akan memiliki cara untuk menangkap atau memanfaatkannya. Bahkan seorang ahli yang kuat di tingkat keempat alam Dewa Emas Luo Agung akan kesulitan untuk memahami kelemahan yang sekilas ini secara akurat. Gambar yang sempurna berbeda, sistem itu meniru semua instingnya, mengetahui semua celah dalam gerakannya, dan mengatur waktu setiap serangan balik dengan tepat pada jeda singkat tersebut. Dengan stagnasi yang sama, celah yang sama, dan ritme yang sama, penindasan terbalik itu membuatnya dengan jelas menyadari titik lemah kemampuan pedangnya sendiri untuk pertama kalinya, dan melihat kekurangan halus di balik kesempurnaan tertinggi. Dia melihat adanya redundansi dalam cara kerja yang berakar pada kekacauan yang dialaminya sendiri. Kekacauan purba meliputi harta karun abadi, melahap semua hukum, dan menghancurkan semua surga. Itu adalah hukum purba tertinggi yang jauh melampaui seluruh sistem dunia ini. Namun, bahkan selama operasi kecepatan tinggi, lonjakan ekstrim, dan serangan serta pertahanan terus-menerus, masih akan ada sedikit pemborosan daya. Kekuatan yang tersebar ini dapat diabaikan, dan hampir dapat diabaikan dalam satu kali serangan. Namun, dalam perang yang panjang, intensitas tinggi, dan berkepanjangan tanpa henti, kekuatan ini dapat terakumulasi, terus-menerus terkuras, dan akhirnya menjadi ancaman tersembunyi yang menurunkan kekuatan tempur dan membatasi kemampuan. Dalam pertarungan sebelumnya, lawan-lawannya akan kewalahan oleh tekanan kacau dan kekuatan tempurnya yang luar biasa, tanpa kesempatan untuk melakukan perlawanan dan melemahkannya. Bahaya tersembunyi ini belum pernah terungkap. Dalam konfrontasi dengan gambar tersebut, kedua pihak benar-benar seimbang dalam kekuatan, gerakan mereka benar-benar setara, dan ritme mereka benar-benar sinkron, tanpa kemenangan atau kekalahan yang cepat. Hanya dengan kebuntuan yang tak berujung, potensi redundansi ini dapat diperbesar tanpa batas dan terungkap dengan jelas kepada persepsinya. Yang lebih penting lagi, dia akhirnya menyadari nilai sebenarnya dari kekuatan nuklir heterogen tersebut. Jejak nuklir dari sistem energi nuklir tidak termasuk dalam hukum spiritual dunia ini, juga tidak termasuk dalam asal-usul Dao kuno, dan melampaui belenggu semua sistem kultivasi di 22 langit. Ini adalah kekuatan ekstraterestrial yang sepenuhnya independen, sepenuhnya asing, dan sepenuhnya tak terpecahkan. Sebelumnya, ia hanya menganggap tenaga nuklir sebagai sarana khusus untuk membantu memecah kebuntuan dan membubarkan formasi tersebut. Namun dalam pertempuran ini, dia sepenuhnya memahami bahwa secercah kekuatan ini adalah satu-satunya kunci untuk menghancurkan semua aturan yang telah mapan, sistem yang kokoh, dan mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang ada di dunia ini. Sekuat apapun sumber kekacauan itu,
ia tetap termasuk dalam ranah Dao Agung, dan dapat dianalisis melalui hukum, direplikasi melalui gambar, dan diseimbangkan melalui sistem. Namun, tenaga nuklir tidak dapat dilacak, dianalisis, direplikasi, dan dikendalikan. Ini adalah kekuatan yang benar-benar inovatif. Ketika pikiran seseorang jernih, segala sesuatu menjadi jelas. Belenggu hati Dao hancur dalam sekejap, dan penghalang asal pun perlahan mengendur. Napas Chen Ping menjadi semakin teratur, panjang, dan luas, selaras dengan irama langit dan bumi serta menggemakan prinsip-prinsip Taoisme tentang kekosongan. Samudra luas kekacauan primordial jauh di dalam dantian, yang tidak membutuhkan energi spiritual eksternal atau infus energi spiritual langit dan bumi, mulai beroperasi secara spontan, memampatkan lapis demi lapis, dan mengembun secara mendalam, semata-mata melalui introspeksi murni, refleksi diri, dekonstruksi diri, dan penyempurnaan diri. Kekacauan purba, yang sudah terbentuk sempurna dan hampir tanpa celah, sedang mengalami babak transformasi dan sublimasi baru dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Di dalam kamar tamu, tidak ada angin, tidak ada ombak, tidak ada penundaan, tidak ada kilatan cahaya, tidak ada fenomena yang mengguncang bumi, dan tidak ada resonansi antara langit dan bumi. Seorang kultivator biasa yang lewat hanya akan mengira itu adalah kultivator yang sedang bermeditasi, sama sekali tidak menyadari bahwa terobosan mengerikan melintasi alam sedang terjadi di sini. Di ruangan sebelah, Xuan Zhenzi sedang bersandar di tempat tidur, memainkan sebotol anggur spiritual tua di tangannya, sesekali menyesapnya, menenangkan pikiran dan jiwanya. Setelah mengalami situasi berbahaya itu, dia agak kelelahan dan berniat untuk beristirahat dengan tenang dan menunggu pameran dagang dimulai. Namun, saat dia dengan santai menyebarkan indera ilahinya dan menyapunya ke kamar Chen Ping di sebelah, Chen Ping langsung membeku di tempat. Mata tuanya yang sayu langsung melebar, memperlihatkan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Bejana anggur roh yang sedang dimainkannya sedikit bergoyang, hampir terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah. Anak ini benar-benar berhasil menembus batas. Pengalaman dan pengabdiannya selama puluhan ribu tahun memungkinkannya untuk melihat esensi dari momen tersebut dalam sekejap. Ketika seorang kultivator biasa menembus suatu alam, selalu ada gelombang energi spiritual, pancaran cahaya yang menjulang tinggi, suara Dao yang menggelegar, dan resonansi antara langit dan bumi. Semakin tinggi alam terobosan tersebut, semakin megah fenomenanya dan semakin berat tekanannya. Namun, terobosan Chen Ping justru sebaliknya. Tidak ada gelombang energi spiritual, tidak ada cahaya yang membumbung tinggi, tidak ada suara Taois yang menggelegar, dan tidak ada guncangan langit dan bumi. Hanya ada keheningan yang mendalam, seperti arus bawah di jurang yang tak berdasar, diam-diam bergelombang, diam-diam menumpuk, dan diam-diam berubah. Aura abu-abu keunguan yang kacau di sekitarnya berkedip-kedip, menjadi lebih halus, mendalam, dan berat dengan setiap perubahan. Tampak tenang dan tanpa kejadian berarti, tetapi sebenarnya, fondasinya yang mendalam sedang tumbuh lapis demi lapis dan semakin kuat selangkah demi selangkah, seperti gunung suci kuno yang sunyi yang tampak diam tetapi fondasinya terus tumbuh semakin kuat. Terobosan ini adalah sublimasi alami setelah kesempurnaan hati Dao, hasil alami setelah kondensasi tertinggi dari asal mula. Tidak ada paksaan, tidak ada gejolak energi spiritual. Ini murni transformasi tertinggi dari pemurnian diri dan penyempurnaan diri.
Xuan Zhenzi tak bisa lagi menahan diri. Ia tiba-tiba berdiri, melangkah keluar ruangan, dan berdiri di koridor. Pandangannya tertuju pada pintu kamar tamu Chen Ping, matanya dipenuhi keterzenjing dan emosi. Hampir bersamaan, pintu di sisi lain didorong perlahan hingga terbuka, dan Jiang Xuelan berjalan keluar dengan perlahan. Mengenakan pakaian putih, matanya jernih dan dingin seperti es. Indra ilahinya secara akurat menangkap aura aneh dan menakutkan dari peningkatan tingkat kultivasi di kamar tamu. Untuk pertama kalinya, mata birunya yang biasanya tenang dan teguh bergejolak dengan keterkejutan yang tak tersamarkan. Tatapan mata mereka bertemu, dan keduanya tetap diam, secara naluriah memperlambat langkah dan menahan napas, tidak berani mengeluarkan suara, karena takut mengganggu terobosan hening yang terjadi sekali dalam 1000 tahun ini. Waktu berlalu sangat lambat, sehari semalam berlalu dalam sekejap mata. Tanpa sepengetahuan siapapun, di penginapan kecil biasa di kota ini, seorang kultivator Dewa Emas sedang mengalami transformasi yang menentang norma-norma kultivasi. Pertempuran impression benar-benar menghancurkan belenggu terakhir pada tingkat kultivasi Chen Ping. Jalan itu, penghalang tingkat ke-8 alam Dewa Emas yang dulunya kokoh, sempurna, dan tanpa celah, di bawah pergumulan batin yang ekstrim dan introspeksi mendalam dari hati Dao, diam-diam retak dengan garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya. Pola-pola ini halus dan tersembunyi, menyebar sangat lambat, namun berakar dalam, menembus lapis demi lapis, meluas dan semakin dalam di sepanjang urat asli, fondasi hati Dao, dan esensi kultivasi. Sampai siang hari pada hari ketiga, matahari bersinar terang di langit, kehangatannya dengan lembut menyinari kota. Segala sesuatu terasa tenang, dan waktu berlalu dengan damai. Kunyah satu persatu, suara gemuruh Taois yang dalam, bergema, dan sangat kuat diam-diam terpancar dari tubuh Chen Ping. Suara itu sangat rendah dan dalam, tersembunyi di dalam inti sari daging dan darah. Suara itu tidak mencapai langit dan bumi, tidak mengguncang keempat penjuru, dan tidak mengejutkan apapun. Hanya Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan, yang berada di dekatnya, yang dapat mendengarnya dengan jelas. Tidak ada ledakan dahsyat, tidak ada cahaya spiritual yang menyilaukan, tidak ada gelombang energi spiritual yang bergejolak, hanya sebuah arus, seperti bumi yang terbangun dari tidurnya atau arus bawah laut yang dalam. Irama yang kuat dan bergelombang menyapu seluruh kamar tamu. Batasan kultivasi yang sangat kokoh di tingkatan ke-8 alam Dewa Emas hancur total, larut, dan musnah. Saat penghalang itu hancur, sumber kekacauan di dalam dantian itu melonjak, meluas dengan cepat, dan memadat secara mendalam. Samudra kekacauan purba yang semula luas dan tak terbatas seketika menyusut puluhan ribu kaki, memadat menjadi beberapa lapisan, dan efisiensi operasinya tiba-tiba meningkat lebih dari 30%. Cadangan purba hampir berlipat ganda, dan kualitasnya menjadi lebih murni ke tingkat yang sama sekali baru. Tubuh Dao Kacau, yang terbentuk dari perpaduan 4 elemen fundamental, telah menyelesaikan babak baru penempaan dan sublimasi. Tekstur fisiknya, ketahanan meridiannya, kekuatan spiritualnya, dan kesesuaiannya dengan hukum-hukum telah melampaui batas aslinya. Peringkat ke-9 dari alam abadi emas. Itu adalah perkembangan alami, dan lahan tersebut telah diamankan dengan aman. Yang lebih menakutkan lagi adalah ketika kultivator biasa menembus suatu alam, mereka hanya meningkatkan tingkat kultivasi mereka dan memperluas cadangan sumber daya mereka.
Terobosan Chen Ping kali ini merupakan transformasi yang lengkap dan sempurna dalam segala aspek, termasuk hati Dao, asal-usul, tubuh fisik, jiwa, ritme, dan kognisinya. Aneh, fondasi, batas kekuatan tempur, dan penguasaannya atas hukum-hukum di levelnya telah jauh melampaui kultivator Dewa Emas biasa, bahkan melebihi Dewa Emas Grand Luo yang tak terhitung jumlahnya yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Sesaat kemudian, pintu kamar tamu perlahan terbuka. Chen Ping berjalan keluar perlahan, jubah abu-abunya yang sederhana tak bernoda, posturnya tegak seperti awan, temperamennya tenang dan mendalam. Ia perlahan mengangkat matanya, dan di mata ungu tua itu terpantul bintang-bintang kuno dan tahun-tahun yang sunyi, tenang, terkendali, dan acuh tak acuh, tanpa sukacita atau kesedihan, tanpa kegembiraan atau kegelisahan. Dia sedikit mengangkat telapak tangannya, dan seberkas energi abu ungu yang kacau perlahan mengembun, berubah menjadi bola cahaya bundar yang terkendali. Bola itu tidak memiliki ujung yang menyala atau tekanan yang mendominasi, dan tampak biasa saja, tetapi di dalamnya terdapat pesona Dao yang kacau, sangat halus, dan sangat mendalam. Dengan tekanan lembut ujung jari, bola cahaya itu menghilang tanpa suara, tanpa meninggalkan efek kejut, semuanya dikendalikan dengan sangat mudah dan tanpa celah. Selamat atas terobosannya, mengerikan. Jiang Xuelan berbicara lebih dulu, suaranya yang dingin bercampur dengan emosi yang tulus. Senyum tipis terlintas di matanya, aura dan fondasimu saat ini begitu tenang hingga hampir menakutkan. Dewa emas tingkat 9 biasa memiliki aura yang gelisah dan fondasi yang lemah, tetapi kau, bahkan kultivator veteran di tingkat ketiga atau keempat dari alam Dewa Emas Luo Agung, dalam hal fondasi yang kokoh dan hati Dao yang stabil, jauh lebih rendah darimu. Xuan Zhenzi melangkah maju dan dengan cermat memeriksa Chen Ping dari kepala hingga kaki. Matanya yang berkabut dipenuhi dengan cahaya yang sangat kompleks, menunjukkan campuran rasa lega, takjub, emosi, dan kekaguman. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, menyaksikan banyak sekali jenius dan anak ajaib sepanjang sejarah, tetapi dia belum pernah melihat kecepatan kultivasi yang begitu luar biasa atau fondasi transformasi yang begitu menakutkan. Menembus tingkatan dalam setengah tahun, memahami Dao dalam satu pertempuran, dan mencapai peringkat ke-9 dari alam Dewa Emas dalam 3 hari meditasi. Xuan Zhenzi perlahan menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, aku telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, menyaksikan ujian ilahi, bakat luar biasa, dan para jenius kuno, tetapi aku belum pernah melihat kultivasi yang begitu tidak masuk akal seperti milikmu. Jalanmu telah melampaui norma-norma langit, itu tak terbayangkan dan tak terduga. Chen Ping tetap tenang, tidak menunjukkan kesombongan meskipun telah mencapai terobosan, dan hanya mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu atap-atap kota, menembus lapisan awan di kejauhan, dan tertuju ke arah kota kuno Xuanming yang megah dan bergejolak. Kilatan ketenangan terpancar dari kedalaman mata ungunya. Sisanya sudah selesai, saatnya pameran dagang alam rahasia dimulai. Hari-hari berlalu begitu cepat. Dalam konteks menipisnya sumber daya secara keseluruhan, putusnya urat spiritual, dan habisnya tambang batu spiritual di surga ke-22, pameran dagang alam rahasia di kota kuno Xuanming adalah salah satu dari sedikit acara pertukaran sumber daya tingkat tinggi di seluruh kerajaan surgawi. Pada masa normal, semua kekuatan kuno, sekte garis keturunan, dan klan kuno menjaga wilayah mereka sendiri,
secara ketat mencegah keluarnya sumber daya dan kebocoran keterampilan, membentuk tembok benteng dan tetap terisolasi satu sama lain. Namun, pameran dagang alam rahasia, yang diadakan setiap 100 tahun sekali, adalah acara besar yang direncanakan sebelumnya dan mampu menembus batasan. Berbagai kekuatan akan memamerkan material spiritual langka yang mereka hargai, artefak magis kuno, harta karun berbasis hukum, dan teknik kultivasi yang belum sempurna, menukarkannya dengan barang-barang yang setara nilainya, dan berbagi apa yang mereka miliki. Ini adalah satu-satunya saluran penting bagi kultivator tingkat tinggi untuk mempertahankan kekuatan tempur mereka, bagi kekuatan besar untuk melanjutkan warisan mereka, dan bagi para ahli terkemuka untuk menembus keterbatasan mereka di era kelangkaan sumber daya. Saluran ini memiliki posisi bergengsi dan bobot yang sangat besar.